Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan hari ini gue bakal unboxing salah satu smartwatch paling baru dari Amazfit, yaitu Amazfit GTR 3 atau Amazfit GTR 3 yang saat ini dijual dengan harga 2 jutaan rupiah. Dan ini varian yang harganya lebih terjangkau ya dibandingkan dengan Amazfit GTR 3 Pro yang harganya 3,2 jutaan rupiah. Tetapi menariknya guys, selama bulan Ramadan kalian bisa beli dengan diskon 55% ya, untuk bisa menghemat sampai di 1.350.000 rupiah. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxingnya untuk ngelihat apa aja isi boxnya, kemudian gimana proses setupnya, dan apa yang menarik dari smartwatch ini. Nah, jadi boxnya kayak gini guys, dan ini hard box, jadi keras, terus kemudian compact dan tampil premium juga ya untuk desain dari boxnya ini. Dan kalau kalian beli di Amazfit Official Store, kalian bakal mendapati ini, ada hologram genuine license yang menunjukkan kalau ini produk original ya. Dan kalau kita lihat di sini dia tertulis powered by Zepp OS, yang nanti bakal kita lihat kayak apa Zepp OS di smartwatch ini. Terus kemudian dia ada beberapa fitur unggulan juga yang dituliskan di sini ya. Dia punya advanced biosensor, kemudian ada all round health tracking, ada 150 sport mode, dan punya baterai life yang panjang. Dan yang menarik kalau kita lihat di belakang, nah ini dia udah terhubung dengan menggunakan Bluetooth Low Energy 5.1 yang selain lebih stabil, dia juga lebih hemat baterai ya, dan dia juga udah support Android ataupun iOS. Dan yang kita unboxing ini merupakan yang varian warna Thunder Black. Ini merupakan salah satu dari varian warna lain, masih ada yang Moonlight Grey ya, yang bisa kalian cek juga nanti di store-nya. Jadi kalau kalian beli baru ya begini, semuanya masih segel rapi ya, dan berhologram juga. Oke, ini smartwatch yang dari sisi harga cukup menarik ya buat kalian yang pengen smartwatch baru ya, mungkin mau ngabisin duit THR atau bonus lebaran. Nah, kalian bisa pilih ini, tapi sebelum pilih kita bisa coba lihat dulu kayak apa smartwatchnya dan apa aja fitur-fiturnya. Jadi bukanya dari sini. Oh, dia kuat banget. Oke, nah ini ada logonya Amazfit di sini ya. Terus kemudian kita coba buka. Nah, langsung kita disuguhin sama smartwatchnya ya. Dan ini ada stikernya sih, Up Your Game. Kita coba buka. Oh, kalau dibuka langsung dua-duanya nempel guys ya. Ini ada, dia box di kanan, ada box di kiri, dan packagingnya oke banget. Terus ini smartwatchnya ya, nanti bakal kita lihat deh. Kita mau cek aksesorisnya apa aja. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kanan dulu. Oh, kita dapat ini guys. Ini ada kabel charger ya. Dan kabel chargernya warna hitam, cukup panjang, sekitar setengah meter lah ya. Dan dia portnya merupakan port USB Type A yang kemudian langsung ke magnetic charging. Jadi chargingnya via magnetic guys. Dan ini kabelnya yang lentur ya, tuh keren. Ntar kita coba. Terus kemudian ada apa lagi di sebelah sini? Nggak ada. Sebelah sini chargernya aja. Nah, kita mau lihat untuk yang sebelah satunya lagi. Nah, di sini ada buku panduan ya. Tuh, ada buku panduannya. Oke, jadi itu yang kita dapetin ya. Dan sekarang kita bisa langsung aja fokus ke smartwatchnya. Dan di sini ada stikernya Up Your Game ya. Langsung kita lepas aja. Wow, ini desainnya cukup keren dan premium juga ya. Finishingnya juga bagus banget. Dan kita coba lepas semuanya. Dan ya, ini smartwatchnya hal pertama yang gue rasain dia adalah ringan, karena dia beratnya 32 gram aja ya. Jadi termasuk ringan banget. Terus kalau kita coba buka nih strapnya ini merupakan silikon ya, dengan quick release. Dan ini strap 22 mm guys. Jadi kalau kalian mau ganti itu banyak banget strap yang dijual ya 22 mm. Tetapi strap bawaannya yang dari silikon ini lembut banget guys ya. Dan ya dia lembut, terus keset gitu, made, dan bakal nyaman sih ya di tangan strap-strap yang tipikal kayak gini. Apalagi dia juga lentur dan ringan juga overallnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini, ini layarnya ya, dia merupakan layar AMOLED ukurannya 1,39 inch. Sebentar lagi bakal kita nyalain ya. Dan untuk bodinya sendiri ini finishingnya bagus banget, dan ini dari aluminium alloy. Dia finishingnya matte ya, warnanya yang Thunder Black ini menurut gua sih premium banget. Terus kemudian di sini ada dua tombol ya, satunya crown, satunya tombol. Ini juga punya feel yang berbeda, karena yang untuk di crownnya ini ada kayak galur-galurnya gitu guys ya, ada garis-garisnya gitu. Sedangkan untuk tombolnya ini polos, tapi build quality-nya, finishingnya bagus banget. Dan nggak kelihatan kalau ini smartwatch 2 jutaan by the way ya, karena secara desain
build quality dan looknya sangat-sangat premium dan mewah, nggak kalah sama smartwatch yang harganya 4-5 jutaan bahkan. Ya, keren banget. Nah, untuk di belakang dia ini pakai hard plastik ya, jadi plastik yang kuat kayak gini guys. Dan ini punya kontribusi yang positif menurut gua terhadap ringannya smartwatch ini, karena kalau pakai full metal mungkin bakal lebih berat lagi. Tapi karena hard plastik di sini dia bisa ditekan beratnya sampai 32 gram yang menurut gua merupakan berat yang sangat enak ya untuk sebuah smartwatch karena nggak bikin capek tangan. Dan di sini ada juga pin chargingnya ya, dua ini pin magnet untuk charging dan juga ada sensornya untuk denyut jantung dan yang lainnya ya. Kemudian di sini ada lubang. Ini ada dua lubang ya, sebelah sini ada satu, sebelah sini ada satu. Ini merupakan lubang mikrofon ya. Terus dia juga udah tahan air sampai 5 atmosfer. Dan di sini, nah ini yang disebut quick release ya. Jadi untuk strapnya kita bisa lepas dengan mudah guys, cuman pakai pin yang ada di sini. Jadi kita bisa ganti-ganti dengan strap lainnya, dan untuk ganti-ganti juga nggak sulit nemuinnya karena strapnya ini 22 mm yang merupakan strap yang cukup banyak bisa kita temui ya di pasaran. Oke, sekarang kita langsung aja ya untuk setup smartwatchnya, dan gue bakal konekin ke iPhone gua. Nah, pertama kalian perlu download dulu ya aplikasinya. Jadi nama aplikasinya Zepp App. Kalian bisa scan aja QR code yang ada di buku panduan ini atau langsung ke Google Play Store atau Apple App Store ya untuk download Zepp App ini karena dia pakai Zepp OS. Jadi aplikasinya namanya juga Zepp App ya, dan aplikasinya bakal langsung muncul yang paling atas ini ya, yang logonya kayak gini. Kalian bisa download di Google Play Store juga kalau kalian pakai Android. Nah, kalau udah kita tinggal buka aja guys aplikasi Zepp-nya ini, dan kita kasih permission ya untuk akses lokasi. Terus kita tinggal login aja. Kalau kalian udah punya akun Zepp ya atau akun Amazfit bisa login, tapi kalau belum, di sini kita bisa login pakai banyak cara. Ada Apple ID, ada Mi account, ada Facebook, ada Google, terserah mau pakai cara yang mana. Dan gua bakal pakai Google aja ya. Tinggal continue. Nah, segampang itu guys ya untuk aksesnya. Kita tinggal kasih allow aja ya untuk bisa mengakses hold. Jadi semua data-datanya bakal ke-share di sini. Nah, kalau udah kebuka aplikasinya, kita tinggal ke profile, terus kita add device ya, dan kita pilih watch karena kita mau konekin smartwatch. Dan nah, di sini ada pilihan untuk scan dengan QR code atau tanpa QR code. Kita nyalain dulu nih untuk smartwatchnya yang di sini. Nah, karena dia udah ada QR code-nya, berarti kita tinggal pilih aja di sini watch dengan QR code. Ya, terus kita konekin guys. Tinggal scan aja. Simple banget ya untuk proses pairingnya ini, no? Habis di scan langsung dia. Nah, langsung pairing. Tinggal oke aja. Jadi sesimpel itu untuk pairing atau bondingnya ya antara smartphone dan HP kita. Nah, ini langsung ada update-nya. Jadi kita bisa update ya. Langsung kedetek juga Amazfit GT R3 ya. Langsung download guys. Jadi kita selesaikan proses update-nya ini, dan gua bakal balik lagi ya setelah proses update-nya selesai sekitar 12 menit lagi. Nah, ini proses update-nya udah selesai ya, dan kita udah terhubung dengan Amazfit GT R3 yang kalau kita tap di sini kita bisa akses cukup banyak pengaturan dan juga fitur-fiturnya. Tetapi sebelum gua bahas lebih detail apa aja pengaturan dan juga fitur yang bisa kita nikmatin melalui smartphone di aplikasi Zepp ini, gua mau fokus dulu nunjukin seperti apa smartwatch-nya. Jadi secara ukuran guys, untuk smartwatch ini sebenarnya ukurannya sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan Amazfit GT R3 Pro. Jadi kalau dari ukuran layarnya aja, ini merupakan layar AMOLED 1,39 inch ya, sedikit lebih kecil dari Amazfit GT R3 Pro yang ukuran layarnya 1,45 inch. Tetapi untuk layarnya sendiri dia sama-sama AMOLED, dan untuk warnanya seperti yang kalian lihat ya, itu tajam banget, dan dia beresolusi 454 x 454 pixel dengan kerapatan pixel 326 ppi. Jadi udah rapat dan menghasilkan gambar yang sangat detail ya untuk di smartwatch ini. Dan kalau kita perhatikan sendiri untuk di layarnya sendiri, ini ada garis-garisnya ya. Ini mirip-mirip sama untuk kayak garis bantu untuk menunjukkan waktu guys ya. Dan di sini selain itu juga ada cukup banyak watch face ya yang bisa kita ganti. Oh ya, layarnya ini pakai tempered glass, jadi udah kuat ya, dan juga ada anti fingerprint coatingnya. Meskipun masih sedikit nempel, tetapi nggak sampai yang terlalu mengganggu gitu guys. Jadi udah cukup bagus lah kalau misalkan kita touch smartwatch ini, layarnya nggak terlalu gampang kotor ya. Dan kalau kita lihat untuk watch face-nya sendiri, kita bisa tap tahan seperti ini, kita bisa ganti. Ada cukup banyak pilihan ya, ada 9 pilihan di sini, dari yang analog ada sampai yang digital juga ada.
dan kalian bisa pilih aja mana yang kalian suka. Tapi kalau misalkan kalian suka analog, ini cukup menarik karena desain yang sirkular kayak gini bikin smartwatch ini bisa sangat mirip ya dengan tampilan dari jam tangan konvensional. Jadi buat cowok ya terutama ini bakal sangat menarik. Terus kemudian kalau untuk OS-nya sendiri, navigasinya dari Zepp OS ini cukup intuitif. Kalau kita swipe ke bawah, ini kita langsung disuguhi dengan shortcut action ya. Jadi di sini ada cukup banyak menu-menu yang bisa kita akses dengan cepat, kayak misalkan untuk flashlight itu bisa, terus kemudian ada juga night mode, ada theater mode ya kalau misalkan lagi nonton, terus ada juga di sini kita pengen nyalain layar terus ya. Itu bisa mau 5 menit sampai 20 menit, itu ada pilihannya guys. Terus kemudian di sini ada juga ke tanggal, ke brightnessnya ini udah auto brightness, kalian bisa atur sendiri secara manual ya. Kalau kalian mau bisa diatur manual kayak gini, tapi kalau mau auto ini lebih enak karena kalian mau outdoor, indoor dia bakal nyesuaiin sendiri. Terus kemudian selain itu ada juga akses untuk baterai, kita bisa aktifkan baterai saver juga untuk lebih hemat. Terus kemudian di sini ada, wah ini cukup menarik nih, kita bisa cari smartphone kita ya. Tuh kalau kita tap, kalian bisa denger ya, tuh. Nah, dia nyariin smartphone kita. Kalau misalnya lupa naruh smartphone, bisa kita manfaatin. Dan gue cukup sering banget pakai fitur kayak gini. Terus ada lock juga kalau pengen nge-lock. Terus ada settings. Nah, setting-settingnya ini juga cukup banyak ya. Dari watch face, terus kemudian display setting. Di sini bisa atur juga always on display-nya ya. Always on display-nya di sini mau defaultnya dia follow watch face. Jadi kalau watch face-nya kalian stylenya apa, dia bakal ngikutin stylenya seperti itu kalau memang ada versi always on display-nya. Terus kemudian dia juga bisa diatur wake on breeze race ya, ada time style-nya. Ini time-nya mau kayak gimana itu bisa diatur. Ada yang seperti ini, macam-macam lah ya, kalian bisa pilih sendiri. Terus kemudian di settingnya tadi masih ada juga beberapa setting kayak vibration, workout-nya, preferences-nya. Itu banyak banget ya. Jadi bahkan kita bisa ngatur nih untuk tekan tombol bawah mau ngebuka apa, misalkan di sini by default buka workout karena mungkin bakal sering kalian pakai, tapi kalian bisa atur sendiri mau buka apa untuk shortcut yang tombol bawah ini karena ada 2 tombol ya di sini ya. Terus untuk long press di atas juga bisa kita atur sendiri mau akses apa ya, bisa diatur sendiri. Dan di sini by default belum ada, jadi kita bisa pilih sendiri mau akses apa. Dan app listnya ini juga bisa kita atur ya, jadi sangat fleksibel menurut gua. Termasuk ada widgetnya juga yang di depan, itu bisa diatur sendiri dan ditambah-tambahin sendiri apa yang mau kita tampilin. Jadi cukup menarik ya untuk setting-settingnya ini. Dan kalau kita lihat lagi di swipe-nya ini, kalau kita swipe ke atas ini langsung ke notifikasi, simple banget. Kita swipe kanan ini langsung kayak ke apa ya, deretan ini ya, deretan widget ya. Jadi ada weather di atas untuk lihat cuaca ya, termasuk detail-detailnya cuacanya kayak gimana. Dan ada forecast juga sekitar beberapa hari ya, sekitar hampir seminggu. Terus kemudian di sini forecast secara cepat juga ditampilin. Ada personal activity intelligence, ini memang khasnya Amazfit dari dulu ada ini. Ini merupakan skor keaktifan kita ya, semakin tinggi skornya semakin bagus. Terus ada alarm, ada sleep monitoring, heart rate monitor, nanti kita coba. Ada activity monitor, ada blood oxygen juga. Jadi ada cukup banyak. Dan di sini masih bisa kita tambahin lagi guys kalau pengen nambahin sesuatu ya. Nah ini ada banyak, bisa ditambahkan sendiri sesuka hati. Terus kemudian kalau kita swipe ya ke kiri lagi atau ke kanan, ini juga sama. Ini bakal ngebuka widgetnya ya. Dan di sini ada dari counter step ya, berapa kali kita berdiri, berapa kali kita melangkah. Terus kemudian ada heart rate-nya, kemudian ada cuaca, ada PAI-nya, ini merupakan personal activity intelligence tadi ya. Dan semuanya bisa kalian tap untuk lihat detailnya. Jadi semuanya bisa kalian tap untuk melihat detailnya kayak gimana. Termasuk juga cuaca tadi bisa di tap. Pokoknya semua yang ada di sini itu infonya bisa lebih lengkap kalau kita tap. Nah kayak gini. Untuk detail tidurnya aja udah lengkap banget ya. Jadi dia bisa detect berapa kali kita bangun, berapa menit kita masuk fase REM, terus tidur yang nyenyak, tidur yang kurang nyenyak, light sleep, deep sleep, itu semua bisa kedetek di sini. Jadi cukup menarik untuk fiturnya ini. Dan sekarang kita mau langsung coba ya untuk cek heart rate-nya. Dan waktu kita coba nih, kita mau coba dulu.
Oke, dan ya satu hal yang paling kerasa ketika dicoba kayak gini, dia ini memang ringan banget ya, 32 gram. Itu sangat ringan untuk sebuah smartwatch, bahkan dia lebih ringan dari apa ya? Gue pernah pakai Apple Watch, gue pernah pakai beberapa smartwatch juga, termasuk Samsung Galaxy Watch ya. Ini jelas lebih ringan karena memang untuk metalnya hanya di samping sini, sedangkan di bawahnya dia pakai plastik yang hard plastik, jadi sangat ringan dan enak sekali pakai smartwatch yang ringan kayak gini karena nggak terlalu capek. Bahkan kita kayak kalau biasa pakai smartwatch berat atau jam tangan konvensional pasti bakal ngerasa ringan banget nih smartwatchnya. Dan untuk strapnya juga nyaman ya di tangan, ini lembut banget di tangan, asik. Strapnya nggak perlu diganti sih kalau menurut gua, udah bagus. Terus kita mau coba untuk deteksi, nah ini heart rate ya. Oh, langsung kedetek ya, cepet juga untuk deteksinya. Jadi untuk denyut jantungnya udah kedetek nih 78, dan dia bakal deteksi terus ya, dan juga langsung nampilin statsnya di sini. Nah, relaxnya berapa menit, sangat lengkap sekali, ada aerobik, anaerobik, ada maksimum, lengkap banget guys untuk trackingnya ini. Nah terus ini kalau kita tap ya, ini ada cukup banyak menu-menunya lagi, dan di sini ada satu hal yang mungkin sangat menarik ya untuk saat ini, yaitu blood oxygen monitoring. Jadi kita bisa cek juga untuk kadar oksigen dalam darah. Kita coba ya, dan ini sangat memudahkan buat kita ya, terutama di masa-masa kayak gini. Blood oxygen level ini cukup penting untuk kita monitor, dan ini ya 99%, berarti tinggi dan itu bagus. Nah ini kalau kita tap di sini tuh, kita bisa pakai crown untuk navigasinya, dan ini ada cukup banyak fitur sebenarnya. Misalkan di ini ada personal activity index, itu yang tadi semuanya bisa diakses pakai crownnya ini ya. Kalau kita back, di sini ada heart rate, tadi udah kita cek ya, blood oxygen juga udah kita cek, semuanya cepat, termasuk karena ada beberapa smartwatch yang deteksinya lama, tetapi di sini baik itu heart rate atau blood oxygen cukup cepat untuk ngeceknya. Dan ini ada one tap measuring, kita coba ya, tap 4 3 2 1. Oke, ini guys ya, sekali tap kita bisa langsung lihat cukup banyak detail kesehatan kita, mulai dari denyut jantung, tingkat stres ya, terus kemudian kadar oksigen dalam darah. Ini sedikit menurun karena tadi gua tahan napas. Terus ada berapa nafas per menit, jadi enak sekali, nggak perlu cek satu-satu, tetapi langsung ditunjukkan dalam satu layar seperti ini ya. Cukup bagus, ini fitur yang menarik menurut gua. Terus kemudian ada fitur lainnya lagi, ada workout. Nah ini workout ini cukup banyak ya, lebih dari 150 workout yang bisa kita akses di sini. Jadi banyak banget karena ini ada more workoutnya yang cukup banyak juga. Jadi menarik sekali, dan untuk workoutnya ini kita bisa akses dengan cepat ya melalui tombol di bawah ini, yang tadi shortcutnya juga bisa kita atur sebenarnya. Nah jadi kalau mau workout bisa kita aktifkan dengan cepat di sini guys ya. Dari outdoor, lari outdoor itu ada ya, kemudian ada juga jalan, treadmill, indoor cycling, atau pakai treadmill ya. Ini bersepeda indoor guys. Terus kemudian ada swimming, bisa buat renang ya, karena memang dia udah tahan air sampai 5 atmosfer, jadi kita bisa renang dan trekking pakai smartwatch ini. Climbing, hiking, semuanya ada, termasuk yoga, snowboarding, e-sport, bahkan e-sport ada di sini. Ini buat kalian yang suka main game ya mungkin ya, atau atlet e-sport bisa pakai ini karena ada kedetek juga ya sebagai sebuah bentuk olahraga. Cukup up to date ini dengan tren yang terbaru. Kemudian ada card game dan lain-lain di sini, ada cukup banyak, termasuk dansa juga ada. Lengkap. Dan kalau kita lihat lagi untuk fiturnya, ada workout history. Ini history workout kita bisa kelihatan juga, workout status ya. Jadi loadnya berapa, karena masih baru kita pakai jadi nggak kelihatan, tapi nanti di follow up reviewnya gue bakal tunjukin semua fiturnya, detailnya juga, karena ini menarik banget untuk dites dalam jangka panjang. Kemudian ada stress monitoring ya, yang tadi ya kita bisa cek ya, ini tadi 73 75 ya, cukup tinggi sebenarnya karena warnanya juga kuning ya. Harusnya kalau nggak stres sih hijau. Kita coba sekali lagi untuk tes satu persatu ya, meskipun tadi semuanya bisa langsung kedetek dalam sekali tap melalui one tap measurement, tetapi kita bisa cek sendiri-sendiri kalau kita pengen tes salah satu halnya. Dan ini menarik untuk stress stress checker ini ya, karena kita bisa tahu tingkat stres kita dan kita bisa
tahu lah kira-kira kapan kita harus relax ya, kapan kita harus tarik nafas dan yang lainnya, supaya kita nggak terlalu stres juga guys, karena stres itu juga kadang bikin nggak sehat ya. Makanya ada fitur kayak gini cukup ngebantu menurut gua. Nah, 55 udah turun ya stresnya. Di sini ada fitur apa lagi nih? Activity ini yang tadi ya, dari depan bisa diakses berapa langkah kita sehari, kita bisa nentuin goal juga. Terus bisa nentuin goal untuk olahraga berapa menit ya, berapa kali berdiri dan yang lainnya. Pokoknya nah ini semuanya juga bisa dilihat di sini, stats kita harian dari kalori yang dibakar dan yang lainnya ya. Elevasinya juga bisa kelihatan. Lengkap banget ini, padahal harganya menurut gua cukup terjangkau ya dibandingkan dengan smartwatch yang premium lainnya. Dan kalau kita lihat di sini night sleep-nya, datanya juga lengkap, awake, REM, light sleep, deep sleep, semua ada, tadi udah sempat kita bahas ya. Dan ini ada settingnya juga. Nah, ini ada sleep monitornya bisa kita aktifkan, termasuk ada bisa monitor kualitas nafas kita saat tidur ya. Lengkap banget, sensornya tuh mantep ya. Terus kemudian kita bisa cek apa, musik, kita bisa mainin musik. Oh, karena dia nggak ada speakernya, dia langsung nyala di smartphone-nya. Jadi dia ini bener-bener ngonekin antara smartwatch dan smartphone ya. Kita bisa mengatur untuk musiknya, jadi dia kayak musik player gitu guys, dan dia mainin musiknya dari sini. Dan kebetulan karena dia iPhone punya gua ini pakai Apple Music ya, jadinya dia langsung connect ke Apple Music-nya. Fitur lainnya kita coba cek lagi, ada alarm, kita bisa set alarm tentunya, dan ini kita bisa set banyak banget sesuai kebutuhan ya. Nih, gua biasa kalau alarm gini memang mungkin 10 menit 15 menit sekali gua set sih. Jadi kalau nggak bangun di yang satu, kita bisa masuk di yang lain. Dan di sini ada kalender juga ya, dan tiap kalender kita bisa masukin event melalui aplikasi Zap dan langsung ke setting. Tadi udah kita bahas untuk settingnya ya. Di sini ada cukup lengkap, tadi udah sempat dibahas juga, vibration-nya ini bisa diatur. Terus kemudian workout, oh ya, workout detection-nya ini kita bisa atur juga ya untuk deteksi workout-nya. Nah, ini mau yang apa? Ini deteksi otomatis ya, dan sensitivity-nya ini bisa kita atur juga. Jadi kalau kita misalkan mau di set otomatis bisa detect workout, itu kita bisa atur sensitivity-nya. Misalkan gua mau atur aja untuk lari ya. Nah, ini untuk lari diatur, mau sensitifnya standar atau high. Nah, itu kita bisa atur sendiri. Dan ada notif juga kalau mau. Jadi enak, otomatis. Tergantung, kalian bisa set ke olahraga yang biasa kalian lakukan ya, entah itu jalan, entah itu jogging dan lain-lain. Untuk GPS-nya bisa kita atur juga, mau akurat, balance atau power saving. Semakin akurat tentu semakin makan banyak resource ya. Tetapi untuk baterainya sendiri, ini merupakan smartwatch dengan baterai 450 mAh yang diklaim bisa bertahan sampai 21 hari guys untuk penggunaan normal ya, atau untuk penggunaan berat sampai di 10 hari. Dan kalau kita pakai baterai saver bahkan dia bisa bertahan sampai 35 hari. Jadi udah sangat awet menurut gua untuk sebuah smartwatch, dimana banyak smartwatch juga harus dicas setiap hari ya, tetapi 21 hari merupakan hal yang udah sangat menarik menurut gua. Meskipun kalau untuk pemakaian GPS nonstop dia bertahan 35 jam. Terus kemudian di setting ini juga ada setting, ada preference-nya ya, yang tadi udah kita bahas juga, termasuk mengatur urutan widgetnya, mau diatur seperti apa, atau ditambahin di widgetnya juga bisa. Misalnya kita tambahin stress monitoring ya, atau misalkan kalian cewek bisa ditambahin cycle tracking juga, breathe, blood oksigen ini menurut gue penting, jadi perlu gue tambahin juga di sini. Jadi semua bisa kita atur sendiri, dan ternyata untuk tampilan blood oksigennya juga bagus ya, karena ditampilin juga untuk grafisnya. Kayak misalkan ini stresnya 4 menit yang lalu 55 termasuk normal, tetapi kalau udah ke atas 60 dia udah mulai tinggi. Begitu juga blood oksigen, di sini normal ada warna hijaunya, tetapi kalau di merah sini di kisaran 80 itu udah mulai alert ya, mulai rendah. Jadi enak banget sih, kita bisa tahu kondisi kesehatan kita. Dan selain itu di sini ada more. Nah, more ini juga ada banyak fitur-fitur ekstra ya, dan masih banyak juga ternyata fiturnya. Ada sun and moon ya, kapan kita matahari terbit terbenam itu bisa
dilihat di sini jamnya secara detail ya. Terus ada kompas. Nah, ini udah kompasnya udah langsung kedetek. Nah, utaranya di sana, dan dia ada vibrationnya. Jadi setiap kali kita gerak dan pas di utara misalkan, itu ada getarnya kayak gitu. Terus selain kompasnya, ini juga ada barometernya juga. Kita di ketinggian -7 ya meter dari permukaan laut, dengan tekanan juga ada di sini. Wah, lengkap banget sih. Terus kemudian fiturnya selain itu ada barometer yang tadi ya kelihatan, kita bisa tahu berapa tekanan udara di tempat kita. Ada cycle tracking buat cewek ya, ada breathe untuk nafas, membantu nafas ya kita, untuk kalau misalnya stres kita bisa relax pakai itu. Ada stopwatch, ada countdown, Find My Phone yang bisa kita akses lewat shortcut juga ada di sini ya. Tadi lewat shortcut lebih gampang. Ada word clock, ada to do ya, ada to do, tapi untuk masukinnya kita lewat smartphone, nanti kita cek. Ada Pomodoro. Nah, ini mungkin kalian nggak semuanya tahu apa itu Pomodoro timer, tapi ini sesuatu yang sering banget gua pakai ya, dan bisa ningkatin produktivitas. Jadi kita kayak ngecang productivity dalam 25 menit ya. Terus kalau habis aktivitas atau produktif 25 menit ada istirahatnya antara 10 menit atau 5 menit kayak gitu guys. Dan ini cukup menarik. Biasanya gue harus pakai aplikasi yang install ya kalau butuh ini, tapi di sini udah ada Pomodoro timernya. Menarik banget karena sebenarnya nggak semua orang ngerti ini, tetapi ditambahin di sini menunjukkan kalau smartwatch ini cukup menarik buat aktivitas produktif. Dan ini ada kamera remote. Kita coba di sini apakah langsung connect ya. Kita coba ya. Oke, ini langsung aja tap ke atas ini ya. Nah, ini kalian langsung kelihatan kamera. Oke, mari kita coba. Oh iya, langsung connect ya. Kalian bisa lihat tuh, kalau gue tap shutternya langsung aktif, dan ini berlaku untuk kamera depan ataupun kamera belakang sama. Jadi asik banget. Terus kemudian fitur yang lainnya apalagi masih banyak. Oh ya, itu aja fiturnya. Bukan aja sih, banyak. Fiturnya banyak. Dan ya, itu yang bisa kita nikmatin di smart watch-nya ini ya. Dan by the way, untuk sensornya sendiri ini udah sangat akurat ya, karena untuk sensor kesehatannya itu udah punya BioTracker 3.0 ya, PPG. Kemudian untuk GPS-nya sendiri, untuk pointingnya kalau misalnya kita olahraga dan yang lainnya, untuk lokasi juga sensornya sangat lengkap. Udah ada GPS, GLONASS, Galileo, ada BDS ya, G2SS, jadi udah komplit banget. Terus kemudian sport mode-nya tadi juga banyak, 150 lebih ya. Ini punya mic juga, tadi lubangnya ada di sini ya, satu di sini. Ini kecil, ada lubang mic-nya, satu di sini. Tetapi memang untuk speakernya dia nggak ada ya. Speakernya yang ada, speakernya itu yang di Amazfit GTR 3 Pro aja. Nah, sekarang gue mau tunjukin guys apa yang bisa kita akses ya dari aplikasi Zepp di smartphone. Karena ini juga merupakan salah satu keunggulan dari smartwatch Amazfit ya, merupakan smartwatch yang fiturnya banyak banget dan pengaturannya juga sangat banyak. Jadi di sini di aplikasi home-nya sendiri, di Zepp Home ini ada personal activity intelligence ya, ada widget yang bisa kita akses, dan di sini kelihatan seberapa aktif kita. Kalau kita tap, ini juga detailnya ada, tanggalnya dan yang lainnya ya. Hari ini berapa, kemarin berapa. Jadi semuanya bisa kita akses di sini. Ini semacam kayak apa ya, recap dari aktivitas kita setiap hari ya. Skornya semakin bagus, skornya semakin aktif, kita semakin sehat. Dan di sini ada juga detail tidurnya ya, tidurnya berapa lama. Terus kemudian dari tidurnya itu kita bisa lihat proporsi deep sleep-nya berapa, awake-nya berapa kali. Ini bisa kelihatan kualitas tidur kita ya sebenarnya ya. Dan di sini juga ada beberapa rutin yang bisa kita lakukan di sini, baik itu sebelum tidur apa aja dan yang lainnya. Dan kita bisa lihat juga perbandingan tidur kita dengan orang lain, apakah lebih bagus ataukah lebih buruk. Nah, itu kelihatan, jadi cukup menarik untuk komparasi di sini. Terus kemudian di sini ada juga heart rate, juga bisa kita lihat ya untuk detailnya. Bahkan ini detail banget ya, di smartwatch-nya udah detail, di smartphone-nya lebih detail lagi karena kita bisa akses kayak gini. Ada intensif, aerobik, anaerobik, VO2 max dan yang lainnya semua bisa kelihatan ya, termasuk average heart rate-nya, max heart rate-nya dan yang lain-lain dalam hari, minggu, bulan, tahun juga. Terus kemudian selain itu
kita juga bisa akses stresnya. Di sini stresnya juga bisa di monitoring terus, rata-ratanya juga ada, historinya juga ada. Dan kemudian kita bisa akses juga untuk beratnya, target kita ya, idealnya segini nih misalkan. Terus kita pengen targetnya berapa, itu bisa kelihatan di sini, dan nanti naik turunnya juga kelihatan. Terus di sini ada My Tools ya, ini untuk akses kayak misalkan running. Nah, ini bisa kita akses dari sini. Sebenarnya bisa kita langsung dari smartwatch-nya, tetapi kalau mau dari smartphone juga bisa. Dan di sini kita bisa misalkan jalan, olahraga, bisa lihat petanya ya, pergerakannya kita itu di mana aja. Jadi recordnya bisa lebih detail. Terus ada detail langkah ya, semuanya bisa kita tap untuk detailnya, minggu ini, bulan ini, dan yang lainnya guys. Detail langkah-langkah kita, kalori yang kita bakar, status olahraga kita, itu juga semua bisa kelihatan ya. Termasuk juga kualitas tidur kita, kualitas kita bernafas ya saat tidur, itu juga bisa kelihatan. Dan di sini juga dijelaskan sih, enaknya tuh kayak di setiap fiturnya tuh ada penjelasannya. Itu apa sih fitur ini, apa sih data ini, apa sih, terus hubungannya antara tidur dengan nafas apa, dan lain-lain. Dan dikasih tips juga gimana untuk meningkatkan kualitasnya ya. Jadi kalau tidur kita kurang, itu ada kualitas tips untuk meningkatkan kualitas tidur gimana. Terus kalau breathing quality kita turun, ada fitur untuk atau ada tips untuk ningkatinnya gimana. Jadi menurut gua ini bukan cuman sekedar kita tahu data-data kesehatan kita, tetapi gimana kita bisa menilai, terus kemudian kira-kira apa yang bisa kita tingkatin untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi itu hal yang cukup menarik, ada di sini ya. Terus kemudian data-datanya juga bisa kita akses di sini guys ya, semuanya ada tuh ya. Nah, semuanya bisa kita akses. Ini widget ini hanya sebagian kecil aja, sebagian yang memang penting ya ditampilkan di sini. Tetapi sebenarnya trackingnya kalau kalian lihat ada lengkap banget di sini, dari langkah, kalori, tidur, heart rate, stress, body score, terus cycle, training load, dan yang lain-lainnya. Termasuk ada SpO2 monitoring. Gula darah ini memang masuknya manual ya di sini, tapi kita bisa masukin juga kalau mau. Jadi data kita bisa semakin lengkap, termasuk juga body temperature dan yang lainnya. Ada ECG juga, misalkan punya device kita bisa masukin. Jadi sebenarnya aplikasinya ini merupakan record kesehatan yang cukup lengkap sebenarnya, meskipun nggak semuanya bisa di track pakai smartwatch-nya, tetapi ada opsi untuk masukin manual di sini. Dan kalau kita ke health, ini juga bisa kita atur ya target nih. Kayak gini hariannya, mau langkahnya 8.000, ini bisa kita atur sendiri sebenarnya mau berapa langkah sehari. Terus kemudian beratnya, kita pengen beratnya berapa, itu bisa kita atur ya. Di sini bisa kita geser-geser target berat kita berapa. Terus misalkan kita pengen kalorinya juga sehari berapa yang dibakar, tidurnya berapa lama, bisa diatur. Bisa masukin friend juga untuk saling menyemangati ya dengan melihat data masing-masing. Terus kemudian kalau kita ke profile, itu ada beberapa fitur ya, pengaturan yang sangat lengkap. Misalnya kita tap di Amazfit GT R3-nya, di sini kita bisa lihat baterainya yang pertama. Kemudian kita bisa health monitoring. Ini pengaturannya sangat lengkap kalau kita lihat di sini guys. Jadi ada auto heart rate-nya, kita bisa atur berapa menit sekali. Ini semakin sering maka semakin banyak penggunaan baterai ya. Tetapi by default 1 menit itu udah awet. Tetapi kalau misalnya kita pengen 5 menit sekali, 10 menit sekali, 30 menit sekali, itu bakal lebih awet lagi baterainya. Terus di sini ada heart rate alert juga. Kita bisa atur, misalkan heart rate kita terlalu tinggi, dia bakal ngasih notif. Low-nya juga bisa kita atur, bakal ngasih notif. Termasuk aktif heart rate monitoring juga. Kalau misalkan kita lagi aktivitas, entah itu jalan, entah itu lari, entah itu yang lain-lain, maka monitoring frekuensinya bakal lebih cepat. Jadi bisa diatur semua di sini. Nah, terus di sini juga kita bisa atur untuk assisted sleep monitoringnya, monitoring kualitas nafasnya waktu tidur ya, semua bisa diaktifkan. Dan kalau diaktifkan ini ya, kalau kita lagi pakai smartwatch posisi tidur, maka langsung otomatis didetek guys. Termasuk stress monitoring dan yang lainnya itu bisa di tracking terus. Jadi semuanya by default memang masih off, tetapi kita bisa aktifkan semuanya di sini. Termasuk oksigen monitor, semuanya bisa kita aktifkan ya. Diaktifkan semua sebanyak ini kalau kalian mau, atau kalian aktifkan yang butuh-butuh aja. Terus untuk notifikasi dan reminder ini bisa diatur juga, jadi bebas banget. Kayak misalnya call mau on apa enggak, app alertnya mau on misalkan, tapi apa aja yang mau di app alert itu bisa kita atur di sini. Kayak gue nih untuk smartwatch, gue biasanya nggak ngaktifin sesuatu yang nggak penting sih ya, kayak Facebook, Twitter itu nggak terlalu penting. Tetapi untuk
WhatsApp itu biasa gue aktifin, IG juga enggak, YouTube dan lain-lain. Kalender, WhatsApp, Zap mungkin ya yang biasa gue aktifkan di sini karena itu yang hubungannya sama komunikasi, karena gue nggak suka juga kayak terlalu sering dapat notif gitu di tangan, jadi nggak konsen. Jadi di situ bisa kita atur, fleksibel banget. Terus kemudian untuk remindernya, standing remindernya mau nggak diingetin untuk berdiri dan lain-lainnya, itu juga cukup ngebantu. Kadang-kadang kita, apalagi gue yang kerjanya banyak duduknya, nah itu sering lupa untuk berdiri. Nah di sini bisa di alert. Terus kemudian SMS mau masuk apa enggak, ya gue jarang pakai SMS jadi gue matiin, kadang SMS isinya spam doang. Terus kemudian email itu bisa kalian aktifkan atau enggak, terserah, bebas. Terus ada goal notification, ini gue aktifin karena biar kalau misalkan goalnya tercapai 8.000 langkah, nah kita kan seneng ya, semangat. Terus kemudian incoming call ini juga bisa diaktifkan, bisa show kontak bisa enggak. Gue suka show kontak, kecuali kalau lagi fokus kerja kadang gue matiin ya, karena nggak pengen keganggu, atau juga melalui fitur do not disturb. Nah, di situ juga sering gue pakai. Terus kemudian di sini ada juga watch face store. Nah ini guys, salah satu kelebihannya tadi ada 9 ya untuk watch face yang terinstall di sini, tapi sebenarnya kita bisa download ya dari sini. Di store-nya ini ada sangat banyak pilihan ya, dari yang gratis itu ada ya sampai yang mungkin juga berbayar, namanya juga store ya, ada. Tetapi intinya adalah ada banyak banget watch face yang bisa kita pakai, bisa kita pilih di sini. Contohnya aja gua mau aktifin ya, ini leaderboard nih yang cukup populer di sini, jadi kita bisa pilih yang populer-populer, dan gua mau coba Classic Melody. Nah oke ya, cukup cepat untuk downloadnya, dan ini langsung sing-sing. Nah ini udah selesai, enable. Bagus banget nih watch face. Nah simple tetapi informatif ya, jadi menarik lah. Terus kemudian selain watch face-nya, ini ada App Store. Nah App Store ini jadi gini, untuk Zepp OS ya di smartwatch ini itu bisa diinstalli aplikasi, tetapi aplikasi yang memang ada di App Store dari Zepp App ini. Jadi di sini ada macam-macam ya, ada BMI, ada Pregnancy Assistant, Brasted dan lain-lainnya, ada kalori. Pokoknya ada cukup banyak aplikasi di sini. Meskipun belum terlalu banyak banget dia kayak App Store yang lengkap gitu, enggak. Tetapi kalau kalian ingin nambahin fitur-fitur atau nambahin fungsi, itu bisa install aplikasi dari App Store ini. Misalkan untuk mengkalkulasi BMI, ini BMI ini Body Mass Index ya, jadi kayak indeks berat badan kita, itu kita bisa install aja. Terus misalnya kita mau ada real time heart rate, ada kalori, kalkulator, bahkan kalau kita pengen kita bisa install dari sini. Jadi cukup mending lah ya daripada nggak bisa install aplikasi apapun. Cuman gue berharap nanti bakal ada semakin banyak aplikasi yang ditambahkan ke koleksi dari App Store-nya ini, dan setelah kita install ya dia ada di deretan aplikasi sini guys. Nah ini BMI ya, ini tadi kita install yang BMI ini. Nah ini langsung bisa kelihatan. Nah ada umur dan lain-lain. Nanti misalnya kita udah masukkan, oke, BMI-nya seberapa. Nah gua kedetek overweight ya, idealnya 67 tetapi gua 85. Nah ini overweight, jadi harus banyak olahraga. Dari aplikasi ini udah ketahuan nih, jadi cukup memudahkan ya buat kita yang pengen dapat berat badan ideal, dan itu bisa kita dapetin dari App Store. Terus kemudian watch settingnya di sini juga semua pengaturan yang bisa diatur di setting tadi bisa kita atur juga di melalui aplikasi ini, baik itu do not disturb, terus semuanya lah bisa diatur di sini ya, termasuk bahasanya juga. Jadi cukup lengkap. Terus kemudian apa lagi ya? Di sini ada app list management. Ini urutannya ya, mau urutannya kayak gimana bebas diurutin di sini, kita bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita, dan ini langsung ngaruh ke sini ya. Nah kemudian ada shortcut cards ya. Shortcut cards ini merupakan shortcut yang ada di sini tadi guys. Jadi urutannya bisa kita atur ya. Kita swipe kanan. Nah ini shortcut namanya. Di sini weather forecast, PAI segala macam ini bisa kita atur. Misalkan kita pengen heart rate-nya lebih dulu, misalkan itu bisa kita atur di sini. Kita save, maka di sini dia langsung urut heart rate-nya lebih dulu. Jadi sesimpel itu untuk pengaturannya. Terus kemudian ada app setting ya, weather, kalender dan lain-lain. Ini yang tadi to do list kita bisa masukin lewat sini, tapi aksesnya nanti lewat
smartwatch, termasuk juga weather, city-nya kita bisa masukin di sini bebas ya. Jadi pengaturannya banyak banget kalau lewat smartphone. Kemudian Find Watch. Nah, kalau tadi ada Find My Phone, ini Find Watch. Kalau watchnya lupa taruh mana, kita tap, tuh getar dia, denger ya. Nah, terus dia discoverable, yes or no. Terus kemudian ya intinya ada banyak pengaturan termasuk real time data, mau on atau enggak sinkronisasinya. Kalau on ini berarti semua data perubahan di sini itu langsung masuk ke sini. Jadinya lebih real time, tetapi bakal makan baterai juga. Gua sih off aja. Terus di sini ada juga binding restriction ya, ini batasan untuk pairing. Jadi kalau kita aktifkan dia nggak bisa di pairing dengan aplikasi lainnya, atau juga kalau misalkan udah di reset ini bakalan otomatis mati ya untuk settingnya ini. Jadi bisa kalau factory reset tetap aman, bisa pairing ke yang lain-lain. Jadi itu guys ya untuk beberapa hal yang bisa gua tunjukin ke kalian tentang smartwatch Amazfit GT R3 yang menurut gua worth it banget untuk dimiliki. Kenapa? Karena di harga 2 jutaan ya, bahkan ada diskon selama kalian beli di bulan Ramadan, itu kalian dapat smartwatch yang secara desain ini keren banget loh. Jadi desainnya sirkular ya, terus kemudian build quality-nya juga mantap, ringan sih, tetapi dia udah metal, aluminium alloy, terus kemudian nyaman dipakainya ya, silikon strapnya ini nyaman banget. Tetapi yang lebih penting sensornya, dia udah lengkap, sensornya lengkap, kemudian workoutnya ada ratusan, 150 lebih, data analisisnya baik melalui smartwatchnya atau juga dari aplikasi Zepp-nya ini juga sangat komplit, dan menurut gue ini worth it banget buat dimiliki. Tetapi hal yang paling penting menurut gue dari sebuah smartwatch dia punya adalah keawetan baterainya. 21 hari dipakai dalam sekali charge, yang ngecasnya aja sekitar 2 jam. Menurut gue ini sangat worth it ya, dan buat dipakai yang berat pun dia sekitar 10 hari, dan itu udah termasuk keren sih. Apalagi ngecasnya ini juga nggak susah karena dia via magnet ya, jadi ngecasnya kalian tinggal tempelin aja kayak gini. Nah, via magnet kayak gini dia bakal otomatis ngecas. Jadi itu ya yang bisa gua share, dan ini kalian bisa cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi kalau misalkan kalian tertarik untuk memilikinya. Dan pastikan beli dari official ya, Amazfit Official Store, karena untuk menjamin produk yang kalian dapetin itu merupakan produk original. Itu ya yang bisa gua share guys ke kalian hari ini tentang Amazfit GT R3. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Untuk pendapat juga bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.